mana sungai-sungai Halo, mengalir, selamat pagi. Saya Gaga menunjang Kasep. Saat kehidupan. ini saya lagi berada di Tangkuban Perahu untuk mengikuti upacara Ngertagen Bumi Lamba dengan tema Manik Maya. Bagaimana jalannya upacara? Kita ikuti. Di antara kabut yang menggantung di punggung Gunung Tangkuban Perahu, di antara semilir angin yang menyusuri hutan-hutan tua tanah Pasundan, manusia kembali berkumpul. Bukan untuk menaklukkan alam, bukan pula untuk meminta kemegahan dunia, tetapi untuk mengingat bahwa manusia sejak awal kehidupan, manusia tidak pernah berdiri sendiri. Kita hidup dari tanah yang kita pijak, kita bernapas dari udara yang memenuhi langit, kita minum dari air yang mengalir dari gunung, kita tumbuh karena alam tidak pernah berhenti memberi. Inilah Ngertagen Bumi Lamba, sebuah perhelatan budaya yang telah lama berjalan selama 18 tahun. Sebuah ruang perjumpaan berbagai adat, budaya, keyakinan, dan pandangan hidup yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Tahun ini, Ngertagen Bumi Lamba mengangkat tema Manik Maya, Ibu Bumi, Bapa Angkasa. Sebuah pengingat bahwa kehidupan hadir karena keseimbangan antara bumi dan langit, antara yang terlihat dan yang tak terlihat, antara manusia dan semesta. Ngertaken berasal dari kata ngertaken, yang berarti memakmurkan, merawat, dan menjaga. Sedangkan Bumi Lamba berarti bumi yang luas. Bukan hanya sebidang tanah, bukan hanya sebuah wilayah, melainkan seluruh alam semesta yang menjadi rumah bersama. Upacara adat ini lahir dari kesadaran bahwa manusia modern semakin jauh dari akar kehidupannya. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, ketika sungai kehilangan kejernihannya, ketika gunung hanya dipandang sebagai sumber keuntungan, saat itulah muncul pertanyaan besar. Apakah manusia masih mengingat dari mana ia berasal dan kepada siapa ia berhutang kehidupan? Ngertagen Bumi Lamba hadir sebagai pengingat bahwa kemajuan tidak boleh memutus hubungan manusia dengan alam, bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan keseimbangan kehidupan. Panggilan untuk Ketua Panitia, Rakyat Radite ditunggu di space gamelan. Manik Maya, dua kata yang sederhana, namun menyimpan makna yang sangat dalam. Dalam pemahaman budaya Sunda dan berbagai kearifan Nusantara, bumi sering dipandang sebagai ibu, tempat lahir, tempat tumbuh, tempat kembali. Sementara langit dipandang sebagai bapa, sumber cahaya, sumber hujan, sumber kehidupan. Ibu bumi memberikan ruang, bapa angkasa memberikan energi. Dari keduanya lahirlah kehidupan. Manusia hanyalah bagian kecil dari hubungan besar itu. Karena itu, ketika manusia merusak bumi, sesungguhnya manusia sedang melukai dirinya sendiri. Dan ketika manusia menjaga alam, sesungguhnya ia sedang menjaga masa depan generasi yang akan datang. Dalam prosesi Ngertagen Bumi Lamba, berbagai unsur budaya hadir dengan warna dan ciri khas masing-masing. Para pemangku adat mengenakan pakaian tradisional, doa-doa dipanjatkan. Alunan musik tradisional menggema, suara karinding, angklung, gong,
dan berbagai instrumen tradisional berpadu dengan suara alam. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua hadir sebagai anak-anak bumi. Mereka membawa harapan yang sama, agar alam tetap lestari, agar manusia kembali menemukan keseimbangannya di tengah dunia yang bergerak semakin cepat. Ngertakeun bumi lamba mengajak kita untuk sejenak berhenti, mendengar suara angin, merasakan dinginnya tanah, dan menyadari bahwa kita masih menjadi bagian dari alam. Bagi para budayawan, ngertakeun bumi lamba bukan sekedar seremoni, melainkan sebuah ruang pendidikan budaya, sebuah upaya menjaga memori kolektif bangsa. Karena budaya bukan hanya tarian, bukan hanya pakaian adat, bukan hanya upacara. Budaya adalah cara manusia memahami hidup, cara manusia menghormati sesama, cara manusia menjaga hubungan dengan alam. Para budayawan meyakini bahwa tradisi seperti ini adalah warisan yang mengandung nilai-nilai luhur, nilai gotong royong, nilai penghormatan terhadap kehidupan, nilai kesadaran bahwa manusia bukan pusat alam semesta, melainkan bagian dari semesta itu sendiri. Bagi para pemangku adat, ngertakeun bumi lamba adalah bentuk rasa syukur, bukan penyembahan terhadap alam, melainkan penghormatan terhadap sumber kehidupan. Mereka memandang bahwa gunung, hutan, sungai, dan laut bukan benda mati, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dijaga. Dalam pandangan adat, alam adalah titipan, bukan warisan. Karena warisan bisa dihabiskan, tetapi titipan harus dikembalikan dalam keadaan baik. Pesan itulah yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi para pencinta alam, ngertakeun bumi lamba memiliki makna yang sangat relevan. Saat ini, dunia menghadapi berbagai krisis lingkungan, perubahan iklim, pemanasan global, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan. Semua menjadi tanda bahwa hubungan manusia dengan alam sedang mengalami gangguan. Maka, ketika masyarakat adat mengajak manusia kembali menghormati bumi, banyak aktivis lingkungan melihatnya sebagai pesan yang sangat penting. Karena menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas organisasi lingkungan, tetapi tanggung jawab setiap manusia. Jawa Barat dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan keindahan alam. Gunung-gunung menjulang, hutan yang hijau, air terjun yang menawan, dan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Semua itu merupakan aset pariwisata yang luar biasa. Namun, pariwisata yang baik bukan hanya soal mendatangkan wisatawan. Pariwisata yang baik adalah pariwisata yang menjaga keseimbangan, yang menghormati budaya lokal, yang menjaga kebersihan lingkungan, yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ngertakeun bumi lamba mengingatkan bahwa alam bukan objek eksploitasi.
Namun seperti banyak tradisi lainnya, ngertakeun bumi lamba juga tidak lepas dari kritik. Sebagian pemuka agama memandang bahwa beberapa simbol dan ritual dalam upacara adat dapat menimbulkan kesalahpahaman. Mereka khawatir masyarakat menganggap penghormatan terhadap alam sebagai bentuk penyembahan kepada selain Tuhan. Sebagian pihak bahkan menyebut praktik-praktik tersebut sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman akidah mereka. Pandangan ini muncul karena adanya perbedaan cara memahami simbol dan makna dalam tradisi. Bagi kelompok yang kritis, kemunian ajaran agama harus dijaga agar tidak bercampur dengan praktik yang dianggap berpotensi mengarah pada kemusyrikan. Pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang majemuk, dan dalam negara yang menjunjung kebebasan beragama serta kebebasan berekspresi budaya, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar. Pertanyaannya bukan siapa yang paling benar, melainkan bagaimana kita membangun dialog. Bagaimana budaya dapat tetap hidup tanpa bertentangan dengan keyakinan. Bagaimana agama dapat menjadi sumber kebijaksanaan dalam menjaga alam. Karena sesungguhnya hampir semua ajaran agama mengajarkan hal yang sama. Menjaga kehidupan, menjaga keseimbangan, menjaga ciptaan Tuhan. Di titik inilah dialog menjadi penting, bukan untuk saling mengalahkan, tetapi untuk saling memahami. Di tengah hiruk pikuk dunia modern, ngertakeun bumi lamba mengajak manusia untuk kembali bertanya, apakah kita masih mengenal tanah tempat kita berpijak? Apakah kita masih peduli pada sungai yang mengalir di sekitar kita? Apakah kita masih menghargai udara yang setiap hari kita hirup? Ataukah kita baru akan menyadari pentingnya alam ketika semuanya telah terlambat? Bumi tidak membutuhkan manusia untuk tetap ada, tetapi manusia membutuhkan bumi untuk bertahan hidup. Karena itu, menjaga alam bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan. Manik Maya, Ibu Bumi, Bapak Angkasa. Sebuah pesan sederhana bahwa kehidupan lahir dari keseimbangan, bahwa manusia adalah bagian dari alam, bahwa budaya, lingkungan, dan spiritualitas dapat menjadi jalan untuk mengingat asal-usul kita. Terlepas dari berbagai pandangan yang ada, terlepas dari perbedaan cara memahami makna dan simbol, satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa bumi yang kita tempati hari ini adalah warisan bagi generasi yang akan datang. Maka tugas kita bukan hanya menikmati keindahannya, tetapi juga menjaganya, agar gunung tetap berdiri tegak, agar sungai tetap mengalir jernih, agar hutan tetap bernapas, dan agar anak cucu kita kelak masih dapat merasakan keindahan yang sama. Karena pada akhirnya, kita semua adalah anak-anak bumi, dan bumi adalah rumah yang harus kita rawat bersama. Ngertakeun bumi lama ke-18, Manik Maya, merawat alam, menjaga peradaban.